Manga One Piece memang benar-benar sudah mendekati ending coy. Ini dibuktikan dengan pertemuan kembali Saulo dengan Robin. Ya tentu kita masih ingat bagaimana tragedi Ohara yang hanya menyisakan Robin sendirian di muka bumi ini. Sejak selamat dalam insiden Ohara tersebut, dia harus survive sendirian di bawah tekanan pemerintah dunia yang begitu besar yang dengan sengaja menjadikannya sebagai buronan mahal. 79 juta berry cuk. Namun begitu, pertemuan Robin dan Saulo ini belumlah akhir. Kita masih menunggu pertemuan keluarga epik lainnya seperti Luffy dengan Dragon, Usopp dengan Yasop, dan Brook dengan Labon. So, meski chapter kali ini penuh haru, ternyata ada beberapa poin penting yang patut untuk kita analisis yang sayang sekali untuk dilewatkan. So ya, seperti apakah kelanjutannya? Langsung saja ke pembahasannya. Chapter dimulai dengan flashback atau kilas balik 22 tahun yang lalu tentang apa yang terjadi di Ohara. Flashback ini bukanlah dari sudut pandang siapa-siapa, melainkan persembahan dari Oda agar fans bisa rewind kembali cerita lama. Di sini kita diperlihatkan dengan kapal evakuasi warga sipil yang seharusnya berlayar dengan aman tiba-tiba saja meledak dan terbakar. Sepandam si cecunguk bangsat bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi dan siapa pelakunya. Namun begitu dia justru mengkambing hitamkan semua peristiwa itu kepada Nico Robin. Dari sini terungkaplah bagaimana Robin bisa menerima bounty 79 juta. Ini adalah ulas Pandam. Dialah yang memviralkannya. Tapi tentu saja jika kita membaca ulang kembali chapter flashback Ohara, kita akan mengetahui bahwa pelaku sebenarnya yang membakar kapal evakuasi itu adalah Akainushi Anzi. Yes, alasannya melakukan itu adalah karena dia berprinsip kerja tuntas. Dia tidak mau jika kerja yang dia lakukan hari ini suatu saat akan hancur di masa depan hanya karena ada satu ekor manusia iblis Ohara yang selamat akibat menyusup ke kapal evakuasi. Nico Robin di sisi lain selamat bukan karena menyusup ke kapal evakuasi. Setelah diberikan jalan kabur oleh Aokiji, Nico Robin memulai petualangannya yang teramat sulit. Selain hanya seorang diri, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa stok makanan, dia pun juga diburu oleh bounty hunter yang tergiur dengan harga kepalanya. Untungnya Robin tidak lebay seperti Luffy. Robin tetap melalui semua penderitaan itu seorang diri tanpa harus membuatnya menjadi seorang yang jahat. Dia memang sempat berpikir untuk mati, tapi kata-kata Olivia dan Saulo terus terngiang-ngiang di kepalanya dan membuatnya kuat. Berbekal buah iblis dan otak, dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebagai pengkhianat, penipu, pencuri, hanya demi untuk bertahan hidup. Untung saja, ini hanya ada di anime coy. Kalau di dunia nyata, anak seperti ini pasti hanya bertahan beberapa hari saja dan meninggal. Kita kembali ke masa sekarang. Pulau Elbaf seperti yang kita lihat sejak chapter lalu memang sangat luar biasa. Pulau ini tercipta dari pohon raksasa Adam dan memiliki 3 bagian dunia, bukannya 9 dunia seperti dunia Marvel yang banyak diteorikan oleh para fans. Tim Robin, Brook, dan yang lain tiba di pelabuhan setelah melalui jalur pelangi. Mereka pun bereuni kembali dengan Luffy dan yang lain. Segera setelahnya mereka menaiki Sval, yaitu sebuah perahu terbang menggunakan dayung awan. Elbaf ini bukanlah pulau primitif coy. Mereka memiliki teknologi yang unik yang tidak ada di tempat lain. Mengingat Elbaf ini sudah ada sejak lama dan para raksasanya juga memiliki umur panjang ratusan tahun, Mimin jadi curiga bahwa semua teknologi yang ada di sini adalah warisan dari kerajaan kuno. Selain memberikan manfaat besar, teknologi ini juga memberikan efek samping. Efek samping itulah yang membuat Louis Arnold sang penjelajah sampai mengecek jangan tinggal terlalu lama di Elbaf. So, tentang bagaimana detailnya dari efek samping tinggal di Elbaf ini akan Mimin jelaskan dalam video berikutnya nanti. Lalu ada pula reuni Luffy dengan Hajrudin lengkap dengan nakama bajak laut New Giant Pirates yang berjumlah 5 orang. Sebenarnya ini cukup mengherankan coy. Untuk ukuran Elbaf yang besar dengan banyak raksasa yang hobi perang, bajak lautnya hanya ada 2 yaitu bajak laut Dory dan Brogy, dan bajak laut New Giant Pirates milik Hajrudin. Yang kedua, kenapa raksasa Elbaf kebanyakan tidak ingin jadi bajak laut? Bukankah mereka adalah petarung? Bukankah mereka juga belajar sejarah dan menyadari dunia ini harus dikembalikan ke fajarnya kembali? Hajrudin menyampaikan reaksi Elbaf yang betapa bahagianya begitu mendengar pantat Big Mom disepak oleh Luffy. Tentu saja Hajrudin memang saja kete emang ala indah suko je Big Mom. Tapi ini berbeda dengan Gerd. Dia dulu pernah menjadi teman Big Mom. Tapi yang mengherankan adalah Loki. Bukankah Loki memiliki kebanggaan yang besar terhadap Elbaf dan ingin mengembalikan fajar dunia? Kenapa dia justru tidak berusaha membunuh Big Mom tapi malah ingin beraliansi dengan Big Mom? Kita akan bahas itu pada video teori nanti.
Sebelum pesta dimulai, Luffy dan kawan-kawan berniat untuk menemani Robin terlebih dahulu untuk basuh wajah Saulo. Dan ya, Saulo ternyata adalah guru sejarah dan dia tinggal di perpustakaan Owl. Namun begitu, Saulo ternyata sedang terdampar di pantai. Robin yang cerdas tentu saja sudah menyadari bahwa itu hanya akting Saulo yang ingin memirip-miripkan reuninya dengan perjumpaan mereka berdua dulu di tepi pantai Ohara. Begitu Madake, Saulo pun langsung meraung yang disambut dengan wajah datar oleh Robin. Dan di sini akhirnya diperlihatkan kondisi Saulo setelah 22 tahun lamanya. Sebagaimana SOP Oda, setiap car penyelam atau topi jerami pasti akan diperlihatkan dalam kondisi cacat atau puntung. Saulo puntung di bagian kaki kanannya. Dia juga terlihat memiliki bekas luka bakar di wajahnya. Oke, jadi fix ya, pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud Kid sejak awal adalah memang Saulo. Tentu saja, dia tidak mengenal Saulo secara pribadi, tapi dia mengenal Saulo lewat berita. Saulo adalah mantan wakil admiral dan terlibat dalam insiden Ohara. Saulo juga merupakan guru sejarah di Elbaf. Saulo bukanlah orang yang diam selama 22 tahun ini. Dia adalah seorang yang aktif. Meski tidak ada sedikit pun scene yang memperlihatkan dirinya dalam 22 tahun terakhir, tapi di sini dia bercerita bahwa dia selalu mengikuti sepak terjang Robin lewat berita. Saulo tentu saja tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Robin karena dia juga adalah seekor burunan. Dengan kata lain, Saulo juga sudah masuk berita sebagai ahli sejarah dan Kid sudah membacanya. Tujuan Kid ke Elbaf tak lain dan tak bukan adalah untuk menemui Saulo dan menanyakan tentang One Piece. Namun, itu semua kini hanya menjadi mimpi bagi Kid karena pada akhirnya yang berhasil menemui Saulo adalah Luffy dan kawan-kawan. Sambil memeluk satu sama lain, mereka berdua pun menangis terisak-isak dalam reuni ini. Namun di antara seluruh kru, hanya Luffy lah yang terlihat tergalak-galak. Apakah dia menyadari bahwa tak lama lagi dia pun juga akan berjumpa lagi dengan Shanks di Elbaf ini? Entahlah, tapi yang pasti di sini, Luffy bahagia karena dia berhasil membantu cita-cita nakamanya yaitu Robin untuk bertemu kembali dengan Saulo. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silakan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silakan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai.